Pada kali ini, laman edukasi akan memberikan latihan soal STS, PTS, UTS, mata pelajaran biologi kelas 10 SMA TMA semester 2, kurikulum Merdeka tahun 2025 disertai kunci jawabannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal PTS, UTS, mata pelajaran lainnya, silakan cek bagian deskripsi ya, dan mari kita mulai latihannya. Oke, kita lanjut. Ini adalah untuk soal nomor 1 ya. Suatu ekosistem darat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Hampir semua wilayahnya tertutup oleh salju atau es. 2. Curah hujan sangat rendah. 3. Usia tumbuhan tanaman pendek. 4. Vegetasi yang dominan adalah lumut kerak, lumut, semak-semak pendek. Nah, ekosistem yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah A. Taiga, B. Tundra, C. Hutan gugur, D. Savana, E. Hutan hujan tropis. Jawaban yang benar adalah B ya, yaitu tundra ya. Jawabannya B, tundra. Dalam ekosistem perairan, ikan memainkan peran penting sebagai faktor biotik. Ikan merupakan kelompok A. Plankton, B. Nekton, C. Neuston, D. Benthos, dan E. Peripton. Jawaban yang benar adalah B, yaitu Nekton ya. B ya, Nekton jawabannya. Pasangan bakteri dan tempat hidupnya yang benar adalah A. Escherichia itu hidup di lumpur dalam dasar kolam. B. Methanobacterium ruminantium itu dasar sungai atau danau. C. Thermoproteus yaitu laut dengan kadar garam tinggi. D. Diplococcus pneumonia yaitu usus besar manusia. E. Rhizobium leguminosum yaitu akar tanaman kacang-kacangan. Jawaban yang benar adalah E ya, Rhizobium leguminosum yaitu pada akar tanaman kacang-kacangan. Tumbuhan paku memiliki pembuluh silem yang berfungsi untuk A. Mengangkut air dan garam mineral, B. Mengangkut hasil fotosintesis, C. Melakukan fotosintesis, D. Menyimpan cadangan makanan, E. Menyebar spora. Jawaban yang benar adalah B ya, mengangkut hasil fotosintesis. B jawabannya. Seorang siswa menemukan hewan dengan ciri-ciri bergerak dengan kaki ambukral dan rangka tubuhnya dari zat kapur. Hewan itu tergolong kelompok A. Porifera, B. Annelida, C. Echinodermata, D. Chordata, E. Cnidaria. Jawaban yang benar adalah C. Echinodermata ya, C jawabannya. Ikan hiu dan ikan pari termasuk dalam kelas Chondrichthyes karena A. Sirip ekor yang tidak simetris, B. Kerangka tubuhnya tulang rawan, C. Sisik tubuhnya plakoid, D. Hidup di laut, E. Merupakan ikan ganas. Jawaban yang benar adalah B ya, kerangka tubuhnya tulang rawan. B jawabannya. Suatu keadaan yang menggambarkan setiap
tingkatan trofik pada peristiwa makan dan dimakan dalam ekosistem disebut? A. Rantai makanan, B. Jaring makanan, C. Piramida ekologi, D. Piramida jumlah, E. Produktivitas ekosistem. Jawaban yang benar adalah C, yaitu piramida ekologi ya. C jawabannya piramida ekologi. Hujan asam dapat mengakibatkan titik-titik. A. Berkaratnya benda logam, B. Matinya bakteri pengurai di tanah, C. Menipisnya lapisan ozon, D. Gangguan pada rantai makanan, E. Naiknya suhu bumi. Jawaban yang benar adalah A. Berkaratnya benda logam ya. A jawabannya. Ekosistem adalah komunitas makhluk hidup yang saling berinteraksi dengan lingkungan abiotiknya dalam suatu sistem aturan tersendiri. Nah, di bawah ini adalah ekosistem dengan produsen utama alga adalah ekosistem A. Laut, B. Hujan, C. Gurun, D. Pantai, E. Sawah. Jawaban yang benar adalah A, yaitu laut jawabannya. Kerusakan lingkungan menjadi faktor penyebab meningkatnya ancaman bencana ekologis. Nah, bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang melanda beberapa wilayah tidak hanya disebabkan oleh faktor iklim seperti turunnya hujan dengan intensitas tinggi, tetapi juga dipicu oleh kerusakan lingkungan. Sementara itu, faktor utama penyebab kerusakan lingkungan di wilayah tertentu adalah kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Nah, cara mengatasi permasalahan tersebut adalah A. Memperbaiki saluran-saluran air dan membuang tanggul di sungai. B. Merevisi kebijakan undang-undang tentang pencegahan pencemaran. C. Menutup semua usaha penambangan yang mengeksploitasi sumber daya alam. D. Mengharuskan pabrik atau proyek melakukan analisa dampak lingkungan. E. Memperketat pendidikan terhadap masyarakat dengan berbagai penyuluhan. Maka jawaban yang benar adalah D ya, mengharuskan pabrik atau proyek melakukan analisa dampak lingkungan. D jawabannya. Organisme heterotrof memperoleh energi dengan cara berikut kecuali A. Menguraikan sisa organisme lain, B. Parasit pada organisme lain, C. Memakan serpihan sisa organisme lain, D. Menyusun zat organik dari zat anorganik, E. Memakan organisme lain. Jawaban yang benar adalah D ya, menyusun zat organik dari zat anorganik. D jawabannya. Komponen biotik suatu ekosistem yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 termasuk organisme A. Parasit, B. Predator, C. Karnivora, D. Herbivora, E. Fotosintetik. Jawaban yang benar adalah D, yaitu herbivora ya. D jawabannya. Mardi adalah seorang siswa kelas 10 ditugaskan melakukan observasi di lingkungan sekitar depan kelasnya. Mardi menemukan kumpulan ikan emas di kolam. Ikan emas itu disebut sebagai A. Ekosistem, B. Individu, C. Bioma, D. Komunitas,
E. Populasi. Jawaban yang benar adalah E ya, populasi jawabannya. E jawabannya. Jika terjadi letusan gunung berapi yang memusnahkan semua kehidupan di suatu tempat, bertahun-tahun kemudian akan terjadi kembali kehidupan di gunung tersebut. Akan muncul organisme perintis atau pioner yang berasal dari luar gunung. Organisme perintis yang mungkin muncul pada gunung ini adalah A. Lumut, B. Tumbuhan paku, C. Alga hijau, D. Tumbuhan pinus, E. Lumut kerak atau lichen. Jawaban yang benar adalah E ya, lumut kerak atau lichen. E jawabannya. Makhluk hidup yang mampu mengurai sampah organik yang berasal dari tumbuhan mati dan bangkai adalah A. Bakteri dan jamur, B. Bakteri dan ganggang, C. Jamur dan rayap, D. Ganggang dan cacing tanah, E. Cacing tanah dan ulat. Jawaban yang benar adalah A. Bakteri dan jamur ya. A jawabannya. Oke, itulah yang kita pada ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.